Poco meluncurkan ponsel kelas menengah mid-range terbarunya di Indonesia, yaitu Poco F4 pada Minggu 3 Juli 2022. Poco F4 ini tampaknya bakal menjadi pesaing dari Realme GT Neo 3T yang dirilis pada awal Juni lalu. Sebab keduanya memiliki spesifikasi dan harga yang boleh dibilang setara dari segi spesifikasi. Poco F4 dan Realme GT Neo 3T kompak ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 870. Keduanya juga sama-sama memiliki 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama, yaitu kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Bila dilihat dari harga, Poco F4 dan Realme GT Neo 3T memiliki selisih sekitar 200.000, di mana Poco F4 dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini dikarenakan kapasitas penyimpanan Poco F4 juga lebih besar ketimbang yang ditawarkan Realme GT Neo 3T. Di Indonesia, Realme GT Neo 3T 8/128 GB dijual seharga 5,5 juta. Sedangkan Poco F4 8/256 GB dijual dengan bandrol 5,7 juta. Dengan selisih harga sekitar 200.000, apa saja perbedaan spesifikasi antara Poco F4 dan Realme GT Neo 3T di Indonesia? Yang pertama dari sisi bodi, Poco F4 hadir dengan dimensi 163,2 x 76 x 7,7 mm dan berat 195 gram. Varian warna yang disajikan yakni abu-abu, hijau, dan biru. Sedangkan Realme GT Neo 3T muncul dengan dimensi 162,9 x 75,8 x 8,7 mm dan berat 194 gram. Varian warna yang dihadirkan yakni hitam, putih, dan kuning. Dari segi bodi belakangnya, smartphone Realme baru memakai backdoor plastik. Sedangkan di HP Poco F4 sudah pakai backdoor berbahan kaca dengan di samping bodinya berbahan plastik. Dari segi bodinya sudah jelas smartphone GT Neo 3T lebih ringan ketimbang Poco F4. Dari segi bodi dimensionalnya, smartphone Realme GT Neo 3T lebih kecil daripada Poco F4. Tapi jika dilihat dari segi bodinya aja tanpa mempertimbangkan berat dan dimensinya, entah kenapa saya sangat suka dengan bentuk bodi Poco F4 yang terlihat seperti HP mahal dan tidak terlalu mainstream. Oke, lanjut kita masuk ke bagian layarnya. Yang kedua dari sisi layar. Dari segi layar, Poco F4 mengusung panel AMOLED dengan bentang 6,67 inci dan desain pancol, serta terdapat sistem biometrikasi pemindai sidik jari di bagian sampingnya. Ada juga peletakan kamera depan yang berada di tengah atas layar dan dilapisi Gorilla Glass 5. Spesifikasi terkait layar Poco F4 adalah kemampuan kecerahan layar 1300 nits serta kecepatan refresh rate 120 Hz. Sekarang masuk ke Realme GT Neo 3T, memiliki layar jenis AMOLED berbentang 6,62 inci dan desain pancol di kiri atas layar. Layar ini memiliki resolusi Full HD plus kemampuan kecerahan layar 1300 nits dengan refresh rate 120 Hz. Pemindai sidik jari HP ini sudah di dalam layar. Untuk masalah layar, tampak kedua smartphone ini cukup berimbang, sebab keduanya sudah sama-sama memakai layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Yang membedakan di sini adalah pemindai sidik jari dari HP Realme sudah di dalam layar, sedangkan Poco F4 masih di bagian samping aja. Untuk ketahanan layarnya, tampak smartphone Poco F4 sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan di HP Realme GT Neo 3T belum memakai Corning Gorilla Glass. Oke, lanjut kita bahas ke segi kameranya. Yang ketiga dari sisi kamera. Dari segi kamera, Poco F4 menghadirkan 3 kamera utama, salah satunya memiliki resolusi 64 megapiksel. Kita masih membahas Poco F4. Perangkat ini memiliki sensor kamera utama 64 megapiksel dengan dilengkapi fitur OIS, ultra wide 8 megapiksel, makro sensor 2 megapiksel, sementara kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Untuk Realme GT Neo 3T, perangkat ini terdapat sensor kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Secara segi kamera, Poco F4 lebih unggul dari Realme GT Neo 3T, sebab Poco F4 sudah punya fitur OIS dan kamera selfie yang lebih besar, ketimbang Realme GT Neo 3T tidak punya OIS. Dari secara segi keseluruhan kameranya, kami lebih berpihak ke Poco F4 karena smartphone tersebut sudah mempunyai fitur OIS dan resolusi kamera selfie-nya yang lebih besar.
Oke, lanjut kita bahas ke segi performa. Poco F4 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 870. Mempunyai RAM mulai dari RAM 6GB dan RAM 8GB, serta memori internal 128GB dan internal 256GB. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 4500 mAh, pengisian daya cepat 67 Watt, konektivitas NFC, sertifikasi IP53, konektivitas 5G, dual speaker stereo, game booster, skor Antutu 715.000 dan sistem operasi Android 12 yang dibalut antarmuka MIUI 13. Sementara Realme GT Neo 3T mempunyai chipset Snapdragon 870. Ada juga RAM 8GB dan memori internal 128GB. Jenis kedua ponsel ini sudah pakai RAM LPDDR5 terbaru dan juga internal UFS 3.1 terbaru. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 5000 mAh, pengisian daya cepat 80 Watt, konektivitas 5G, dual stereo speaker, koneksi NFC, game booster, skor Antutu 711.788, dan sistem operasi Android 12 yang dibalut antarmuka Realme UI 3.0. Sayangnya nih guys, kedua smartphone tersebut juga tidak punya lubang kenikmatan, yakni lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang kabel headset ketika ingin mendengarkan lagu. Jika dilihat dari segi performa, entah kenapa kami sangat suka dengan performa dari Poco F4. Karena di HP tersebut sudah punya RAM 8/256GB yang menurut saya sangat membantu. Walaupun chipset kedua smartphone tersebut sama. Yang membedakan adalah smartphone Poco cuma pakai baterai 4500 mAh dengan fast charging 67 Watt saja. Berbeda dengan HP Realme yang sudah pakai baterai besar plus fast charge 80 Watt. Oke, lanjut kita bahas ke segi harganya. Oke, lanjut kita langsung saja masuk ke kesimpulan akhirnya. Secara keseluruhan kalian sudah lihat fitur-fitur yang ada di smartphone Poco F4 dan juga Realme GT Neo 3T. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, kedua smartphone tersebut tampak tidak jauh berbeda. Secara performa kami lebih cenderung untuk membeli HP Poco F4 karena sudah pakai pendingin liquid cooling 2 terbaru dan juga sudah ada OIS. Dari segi berfotoria saya lebih cenderung untuk membeli HP Poco F4 karena di HP tersebut sudah pakai fitur OIS yang mana tidak ada di HP Realme. Alasan saya memilih HP Poco F4 karena smartphone tersebut unggul secara aspek, kecuali di bagian pengisi daya cepat dan baterainya yang kecil. Untuk versi internalnya, saya sarankan untuk ambil yang versi 256GB saja. Internal 128GB terlalu kentang bagi saya. Saya akui kalau Realme GT Neo 3T juga bagus. Tapi kekurangan besar di smartphone tersebut adalah tidak ada internal 256GB. Andai punya internal yang besar, saya lebih cenderung memilih Realme. Tapi dari segi desainnya, kami lebih suka desain dari Poco F4 yang tidak membosankan. Karena desain Realme menurut kami sangat membosankan, sering kami lihat karena mirip seperti HP Realme 2 jutaan. Jika kalian sudah melihat kedua perbedaan HP itu, HP manakah yang pengen kalian beli? Poco F4 atau Realme GT Neo 3T? Tulis komentarnya di bawah ini. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.